Ibu, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur LMS Space dari sisi mahasiswa yang akan digunakan untuk proses pendalaman materi PPG. Oke, langsung saja. Ketika Bapak Ibu sudah login menggunakan akun yang sudah diberikan oleh LPTK, nanti silahkan Bapak Ibu di awal ini bisa dicermati adalah tampilan dashboard awal, di mana akan terekam daftar nilai dari setiap modul yang ada, jam online, dan juga rekapitulasi jam online per hari. Pastikan bahwa Bapak Ibu itu aktif di LMS, artinya setiap hari mengakses LMS minimal kalau dosen itu 4 jam, kalau mahasiswa ini tidak dibatasi. Bisa 5 jam, bahkan bisa sampai 8 jam, silahkan. Yang penting Bapak Ibu tercatat aktif di LMS. Nanti akan ketahuan di sini ya, admin pengelola bisa mengecek apakah Bapak ini aktif di LMS atau tidak, atau hari ini membuka LMS atau tidak, itu bisa terekam datanya di dashboard ini. Nah, Bapak Ibu ketika mengakses LMS, dalam hal ini LMS Space ya, selalu perhatikan kontrak perkuliahan yang sudah dibagikan oleh LPTK, dalam hal ini Prodi PPG, kapan Bapak Ibu harus Vkon, kapan harus membuat resume, kapan harus mengumpulkan resume, kapan harus mengerjakan tugas analisa bahan ajar, kapan harus mengerjakan tes formatif, dan lain sebagainya. Semua itu sudah dijadwalkan, di-plotting oleh Prodi, silahkan diikuti dengan baik. Oke, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di LMS Space ini. Ini saya mencoba login menggunakan akun salah satu mahasiswa angkatan 1 yang lalu. Tampilannya sama Bapak Ibu ya, tampilannya sama. Nah, nanti Bapak Ibu ketika login pertama, nanti silahkan akses modul ya, menu modul di atas ini. Nah, modul di sini kemudian nanti akan tampil 10 modul Bapak Ibu ya, 6 modul profesional dan 4 modul pedagogi. Nah, ini jadwalnya ini sesuai dengan jadwal kuliah yang sudah diberikan oleh Prodi. Hari pertama, pertemuan pertama modul apa, pertemuan 2 modul apa, dan seterusnya. Satu modul itu dilaksanakan selama 3 hari, berarti kalau 10 modul berarti 30 hari. Nah, jadwalnya sudah ada. Pertemuan pertama, tanggal sesuai dengan kontrak perkuliahan, Bapak Ibu adalah modul A. Di sini adalah modul kitab suci. Nah, nanti silahkan kalau sudah masuk di waktunya, akan muncul tombol buka modul. Jika belum masuk di waktunya, maka modul ini tidak bisa dibuka ya. Kalau sudah waktunya, baru bisa dibuka. Ketika Bapak Ibu pertama kali membuka modul, Bapak Ibu akan mengerjakan soal pretest. Ya, ini tidak muncul karena ini sudah pernah membuka ya. Sudah diakses artinya. Tetapi jika Bapak Ibu baru pertama kali membuka modul, Bapak Ibu wajib mengerjakan soal pretest yang ada di LMS. Jadi silahkan kerjakan dulu soal-soal tersebut sampai selesai. Jika sudah, baru Bapak Ibu nanti baru bisa mengakses modul dan menu-menu yang ada di dalam modul tersebut. Jika sudah mengerjakan soal pretest, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu silahkan cermati kontrak perkuliahan sesuai yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampu modul di grup kelas masing-masing. Ya. Jadi kontrak perkuliahan ini dosen sudah jelaskan melalui Vkon atau video conference sesuai jadwal. Tetapi Bapak Ibu bisa melihat lagi di catatan atau menu kontrak kuliah di sini. Nah, sesudah mencermati kontrak perkuliahan, selanjutnya adalah tentang tugas resume. Ya, Bapak Ibu silahkan klik tugas resume. Nah, tugas resume ini Bapak Ibu dikerjakan untuk 4 KB, karena satu modul itu terdiri dari 4 KB, KB1, KB2, KB3, KB4. Modul resume dikerjakan untuk per KB, jadi karena 4 KB ada 4 resume. Nah, format resume ini sudah ada di template di LMS, tetapi khusus untuk LPTK STK Santo Yakobus Merauke, ada kebijakan internal LPTK untuk mengembangkan format resume yang prinsipnya membantu Bapak Ibu untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi UKM PPG dan mendalami modul lebih baik lagi. Jadi nanti dosen-dosen akan men-sharingkan template yang sudah disepakati oleh LPTK di grup WhatsApp dan Bapak Ibu menggunakan template tersebut.
Tapi bagi LPTK yang menggunakan format template resume standar, silahkan tetap menggunakan format template yang ada di LMS. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Nanti silahkan Bapak Ibu klik KB1. Ini karena ini sudah selesai dikerjakan, saya coba lihat yang belum dikerjakan ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya tugas resume ini nanti kalau belum dikerjakan akan muncul tombol kerjakan seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti silahkan kerjakan. KB1 dan KB2 resumenya dikerjakan pada hari pertama, KB3 dan KB4 dikerjakan pada hari kedua. Hari ketiga itu nanti fokus untuk tugas PBL, PJPL, analisa materi, dan tes akhir modul. Jadi resume ini dikerjakan pada hari pertama dan hari kedua. Nanti silahkan klik kerjakan. Lalu silahkan baca, yang jelas Bapak Ibu harus membaca modulnya ya, supaya bisa mengerjakan resume ini harus dibaca dulu modulnya, KB1 dibaca, dipahami, baru bisa dikerjakan. Kalau belum dibaca tentu tidak bisa mengerjakan tugas resume. Dan perhatikan juga instruksi atau panduan di template resume per KB yang sudah disediakan oleh masing-masing dosen pengampu modul. Jika sudah, nanti silahkan upload tugas resume Bapak Ibu melalui menu yang ada, yaitu choose file ini ya. Lalu dalam format PDF ya Bapak Ibu ya, maksimal ukuran file 500 KB. Jadi nanti diketik menggunakan Word, lalu di save as atau dikonversi ke PDF, baru bisa diupload. Jangan dari Word, kalau Word nanti tidak bisa diterima formatnya, harus format PDF. Lalu kalau sudah, silahkan klik simpan. Nah, kalau sudah diupload nanti akan muncul keterangan seperti ini, perbarui ya, kemiripan. Nah, di sini Bapak Ibu ada fitur atau ada alat ya, yaitu berupa cek plagiarisme ya, atau Turnitin, kemiripan. Maka kami tidak menyarankan, tidak menghimbau Bapak Ibu supaya tidak copy paste tugas dari teman-teman resume. Karena kalau copy paste Bapak Ibu pasti akan ketahuan, karena di sini ada fitur untuk mengecek kemiripan otomatis oleh sistem LMS. Misalnya Bapak A mengcopy tugas resume dari Bapak B. Nah, itu nanti akan ketahuan kemiripannya sekian persen. Kalau lebih dari 50%, nanti dosen berwenang untuk mengembalikan tugas tersebut, artinya tidak menerima tugas resume itu dan mengembalikan kepada Bapak Ibu untuk diperbaiki, baru diupload ulang. Kalau itu terjadi bagaimana? Maka Bapak Ibu nanti klik tombol perbarui. Ya. Nah, nanti silahkan diunggah lagi, unggah file baru. Di sini ada klik unggah file baru, silahkan setelah diperbaiki lalu unggah file baru dan kemudian klik perbarui tugas resume. Itu jika tugas resume Bapak Ibu ditolak oleh dosen. Tetapi jika dosen tidak menolak, artinya kemiripannya aman ya, di bawah 50%, di sini kan ada persentasenya ya. Nanti dosen akan langsung berikan penilaian seperti ini contohnya. Ini skornya contohnya 80%, 80, 80, 80, 75. Nah, itu ya. Itu untuk penilaian dari dosen. Nanti untuk melihat catatan dari dosen bisa diklik tombol selesai. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat catatan atau komentar dari dosen. Ada catatan apa? Dosen bisa memberikan catatan di sini, komentar ya, dan penilaiannya di sini. Itu untuk tugas resume, jadi silahkan dipahami instruksi yang diberikan dosen lewat template resume itu dan baca modulnya baik-baik, lalu dikerjakan tugas resumenya, disimpan dalam format PDF, kemudian diupload di LMS. Untuk hari pertama dan kedua. Selanjutnya analisa bahan ajar. Analisa bahan ajar ini juga terdiri dari 4 KB dan dibuat untuk per KB. Nah, ini contohnya KB1, 2, KB3, KB4. Jadi hari pertama itu mengerjakan KB1, KB2, hari kedua KB3 dan KB4. Jadi satu hari itu tugas mahasiswa selain mengerjakan resume juga mengerjakan analisa bahan ajar dan nanti ada satu lagi tes formatif. Coba kita lihat. Nanti silahkan mengerjakannya berurutan ya Bapak Ibu ya. Sesudah resume, baru analisa bahan ajar, baru tes. Jangan dibolak-balik. Harus sistematis sesuai dengan menu yang ada di sebelah kanan ini sudah dibuat berurutan, berjenjang.
Nah, nanti silahkan perhatikan instruksi dari dosen ya. Kemudian nanti materi dari dosen silahkan diklik di bagian materi ini, materinya apa. Nah, nanti silahkan dibaca. Pahami dulu materi yang diberikan dari dosen, baru kemudian perhatikan instruksinya dan baru kerjakan. Mengerjakannya di mana? Kalau resume tadi Bapak Ibu mengerjakannya dengan cara mengetik dan di Word dan menyimpannya dalam format PDF. Kalau analisa bahan ajar ini, Bapak Ibu mengerjakannya langsung di LMS melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Jadi di sini sudah diberikan kolom komentar. Nah, nanti silakan Bapak Ibu mengetikkan langsung jawaban atas instruksi yang diberikan dosen ini di kolom komentar ini. Jadi baca materinya, perhatikan instruksinya, dan kerjakan di kolom komentar. Nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti di sini, misalnya ini saya berikan komentar. Jika dosen belum menilai, kita masih bisa mengedit ya Bapak Ibu ya. Nanti ketikkan apa, begitu lalu posting gitu ya. Nah, akan terkirim di sini. Jadi kita hanya punya kesempatan satu kali saja memberikan komentar itu ya. Satu kali saja, lalu dosen akan langsung memberikan penilaian di komentar tersebut. Nah, jika dosen belum menilai, kita artinya masih nol begini ya. Artinya dosen belum menilai, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Jadi misalnya sudah posting, lalu Bapak Ibu, kok sepertinya komentar saya atau jawaban saya tadi kurang mantap, kurang pas. Saya mau perbaiki lagi. Silahkan, selama dosen belum menilai masih bisa diperbaiki, diedit. Tapi kalau dosen sudah menilai seperti ini, contohnya ini dapat nilai 80, maka komentar ini langsung terkunci, artinya sudah tidak bisa lagi diedit begitu ya Bapak ya. Itu untuk analisa bahan ajar hari pertama dan hari kedua dibuat per KB. Selanjutnya adalah tes formatif. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini sudah selesai. Jadi nanti silahkan kalau Bapak Ibu lihat di kontrak kuliah kapan harus mengerjakan tes formatif. Jadi tes formatif itu KB 12 itu satu kali tes, KB 34 satu kali tes. Jadi ada dua kali tes formatif ya. Biasanya dikerjakan siang hari. Jadwal di kontrak kuliah itu siang hari. Nanti silahkan kalau sudah masuk jadwal ya, akan muncul tombol kerjakan di sini ya. Silahkan nanti dikerjakan, diklik tombol kerjakan. Untuk tes formatif ini, Bapak Ibu mengerjakan langsung di modul ya. Jadi setiap modul ada, maksudnya mengerjakan di LMS, setiap modul ini ada tes formatifnya. Ini hanya simulasi, jadi di sini tidak ada. Tetapi nanti Bapak Ibu langsung mengerjakan di sini seperti contoh tadi. Nah ini karena ini sudah selesai, maka tidak bisa lagi. Jadi silahkan pastikan bahwa ketika mengerjakan tes formatif ini jaringan listrik dan internet dalam kondisi stabil. Kenapa? Karena kalau pada saat mengerjakan tiba-tiba jaringan terputus atau down begitu, penghitungan waktunya tetap akan dihitung, tetap dihitung ya Bapak Ibu tetap berjalan. Dan nanti tiba-tiba ketika jaringan sudah normal, waktunya sudah habis ya. Karena ini ada seperti stopwatch itu ya. Jadi waktu terus berjalan. Setiap kali tes itu diberi durasi waktu bervariasi antara 30 sampai bisa saja 20 sampai 30 menit ya. Jadi silahkan ketika mengerjakan perhatikan durasinya. Nanti beda dosen beda durasi waktunya. Jadi ketika kita sudah klik tombol kerjakan, pastikan harus mengerjakan sampai selesai. Jangan ditinggal masak dulu atau ditinggal ke dapur dulu ya. Itu nanti Bapak Ibu kembali langsung otomatis selesai dia. Jadi kalau sudah otomatis selesai itu meskipun kita belum selesai mengerjakan akan dianggap sudah selesai dan itu akan merugikan Bapak Ibu sendiri karena skornya pasti akan jatuh. Itu untuk tes formatif ya, tes formatif 1 dan tes formatif 2. Tes formatif 1 untuk hari 1 untuk KB 12 dan tes formatif 2 di hari kedua untuk KB 3 dan 4. Itu tes formatif, jadi kalau sudah waktunya mau langsung dikerjakan karena sudah lewat hari biasanya akan langsung terkunci ya. Jangan sampai lewat hari mengerjakannya. Kalau hari pertama ya kerjakan hari pertama ya. Selanjutnya adalah tugas PBL dan PJBL. Oke, ini contohnya ya, ini tugas yang belum dinilai. Jadi nanti ketika hari ketiga, tugas PBL atau PJBL ini hari ketiga Bapak Ibu ya.
Kenapa kok ada PBL, PJBL? PBL itu apa? PBL itu adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. PJBL itu adalah project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. PBL digunakan untuk modul-modul pedagogi, PBL digunakan untuk modul-modul profesional, sedangkan PJBL digunakan untuk modul-modul pedagogi. Modul-modul pedagogi itu contohnya kurikulum, evaluasi pembelajaran, profesi keguruan, dan teori belajar pembelajaran. Ya. Kalau PBL yang profesional itu contohnya sejarah gereja, psikomoral Kristiani, moderasi beragama, kitab suci, ya, uh, analisis ajaran sosial gereja itu profesional. Jadi nanti kalau sudah waktunya pada hari ketiga, ini biasanya siang dari pagi hari sampai malam hari ini bisa dikerjakan ya. Silahkan klik tombol kerjakan. Ya. Nah, nanti sebelumnya baca dulu instruksi dari dosen di sini ya. Instruksinya apa? Karena ini hanya contoh saja, maka instruksinya sangat pendek ya. Nah, kalau yang asli nanti pasti akan panjang. Lalu klik tombol kerjakan. Nah, ini dosen-dosen biasanya juga sudah menjelaskan tentang tugas PBL PJBL ini pada saat Vikon di hari ketiga pagi hari. Dosen sudah menjelaskan apa yang harus dikerjakan, rambu-rambunya seperti apa, itu sudah dijelaskan oleh dosen melalui video conference pada hari ketiga pagi hari. Jadi silahkan perhatikan arahan dari dosen untuk mengerjakan tugas ini supaya tidak salah dalam mengerjakan. Nah, ini ya, jadi nanti filenya harus dalam format PDF ukuran 500 kilobyte. Nah, jenis tugas yang ingin dikirim harus benar ya, apakah PBL atau PJBL. Kalau PBL itu untuk modul-modul profesional, PJBL itu untuk yang pedagogi, gitu ya. Lalu choose file, PDF-nya, lalu edit ini apa namanya? Ini karena sudah di upload ya, jadi tidak bisa di-upload ulang. Nanti kalau belum dikerjakan akan klik tombol simpan begitu ya. Nah, ini lihat file yang sudah kita upload, ini hanya contoh saja. Nah, ini kelompok diskusi ini apa maksudnya? Kelompok diskusi ini boleh diisi, boleh tidak, atau dikosongkan. Maksudnya ini kita masukkan mahasiswa, teman kerja kita, teman satu kelas kita yang kita ajak untuk diskusi dalam mengerjakan tugas analisa materi. Misalnya saya bekerja berdiskusi bersama Ibu Maria misalnya ya. Silahkan ditandai. Ya, Maria siapa begitu ya. Nanti silahkan ditandai di sini. Tapi kalaupun tidak diisi juga tidak masalah, dia dikosongkan saja. Kalau saya kerja sendiri ya tidak perlu diisi kelompok diskusinya. Ini hanya sifatnya supaya dosen pengampu itu tahu bahwa kita bekerja bersama dengan si A, si B, si C dalam mengerjakan tugas analisa materi. Ya. Nah, ini tugasnya ya sama dengan yang kita upload tadi. Lalu ini update jika ada perubahan tugas. Misalnya dosen mengembalikan tugas kita ya, disuruh perbaiki, nanti kita klik tombol update. Tetapi jika tidak, maka langsung dinilai biasanya dia. Nah, itu untuk tugas PB dan PJB. Lalu yang terakhir selanjutnya adalah tes akhir modul. Oh ya, saya kembali lagi ke tugas PBL PJBL. Ini nanti perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu ya. Eh, Pembagiannya karena ini jangan sampai salah. Untuk pertemuan pertama itu misalnya sebentar. Nah, misalnya ini ya, saya ambil contoh kelas A. Nah, kelas A ini Markus Meran moderasi beragama. Yang pertemuan pertama ini hari pertama, bukan hari pertama, tapi modul pertama itu pasti berkaitan tentang identifikasi masalah. Semua dari kelas A, B, C, D, E sampai kelas terakhir itu pasti berbicara tugasnya tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah apa ya terserah nanti topiknya, temanya Bapak Ibu diberikan kebebasan untuk memilih. Kalau modul profesional berarti berkaitan tentang masalah keagamaan. Kalau modul pedagogi itu berarti masalahnya terkait tentang pembelajaran. Itu pertemuan pertama ya, modul pertama maksudnya. Modul pertama atau pertemuan pertama. Lalu modul kedua ini bukan identifikasi lagi tapi kelanjutan dari identifikasi, tagihan
analisis materinya berkaitan tentang analisis masalah ya secara teoritis atau literatur, kajian literatur itu pertemuan kedua atau modul kedua. Jadi yang pertemuan pertama ini berkaitan tentang identifikasi masalah, pertemuan kedua ini analisa masalah berkaitan ditinjau dari literatur ya. Lalu pertemuan ketiga itu analisa masalah ditinjau dari empiris. Pertemuan keempat itu analisa penyebab masalah dominan. Lalu pertemuan kelima analisa penyebab masalah determinan. Dan pertemuan keenam atau yang terakhir untuk siklus modul profesional itu adalah rencana aksi. Nah, nanti pertemuan ketujuh ini siklusnya sudah berbeda. Ini siklus yang kedua untuk modul pedagogi. Ya, nanti mulai lagi ini nanti identifikasi masalah lagi. Lalu ini pertemuan kedua ini analisa masalah, kajian masalah secara literatur dan empiris. Lalu yang pertemuan ketiga ini analisa penyebab masalah dan yang terakhir ini pertemuan terakhir ini berkaitan tentang rencana aksi. Jadi begitu Bapak Ibu ya, satu kelas ini 10 modul itu dibagi-bagi. Ada 2 siklus untuk profesional sendiri 6 modul, lalu siklus pedagogi sendiri 4 modul. Dan saling berkaitan antara tugas satu dan tugas yang lain ya. Artinya tidak berdiri sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu di pertemuan kedua secara gerejanya analisa masalah, maka masalah yang dikaji adalah yang berkaitan dengan topik yang Bapak Ibu angkat, identifikasi masalah yang ditentukan pada pertemuan ke-1. Jadi semua itu berawal dari pertemuan pertama, yaitu berkaitan tentang identifikasi masalah. Maka kalau Bapak Ibu sudah menentukan masalah yang saya angkat misalnya tentang konflik antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama misalnya ya, maka sampai pertemuan ke-6 di psikomoral Kristiani ini, di tugas terakhir yaitu rencana aksi, Bapak Ibu harus membicarakan tentang kerukunan umat beragama. Itu satu siklus ya, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi tidak bisa ini bicara tentang kerukunan umat beragama, lalu di sini bicara tentang moderasi beragama, di sini bicara lagi yang lain lagi, ini topik lain lagi, nggak bisa. Ini satu topik, satu kesatuan. Begitu juga untuk modul pedagogi, ya. Ini satu topik. Kalau Bapak Ibu sudah pilih topik atau masalah terkait tentang pembelajaran ya, misalnya tentang motivasi belajar, ya, atau kurikulum, ya, itu maka sampai akhir bicara tentang kurikulum. Ya. Oke, itu tugas untuk analisa materi. Nanti dosen akan menjelaskannya secara lebih spesifik pada saat Vikon pada hari ke-3. Selanjutnya adalah tes akhir modul. Ya. Nah, tes akhir modul ini, Bapak Ibu, ini sangat penting dan sangat riskan. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena bobotnya cukup besar ya. Kalau tidak salah itu 20% apa ya? Ya, 20% dari seluruh modul. Jadi bisa dibayangkan kalau 100 itu sudah 20 sendiri poinnya ya. Maka cukup besar, maka Bapak Ibu dalam mengerjakannya tolong serius dan ini mengerjakannya dibatasi oleh waktu. Tes akhir modul hanya akan dibuka pada hari ketiga jam 13.30 WIB ya. Berarti jam 14.30 WITA atau jam 15.30 WIT. Maka Bapak Ibu dalam mengerjakan harus lihat ini. Itu akan dibuka sampai dengan jam 23.59 WIB, artinya jam 12 WIB kurang 1 menit ya, atau jam 00.59 WITA, atau jam 1.59 WIT. Lebih dari itu, maka tes akhir modul akan langsung dikunci. Nah, yang bisa membuka dan menutup tes akhir modul ini siapa? Ini adalah panitia pusat, bukan dari RPTK Bapak Ibu. Jadi, silahkan ketika sudah sampai pada hari ketiga, Bapak Ibu sudah jadwal mengerjakan tes akhir modul, segera dikerjakan. Jangan tunda-tunda, takutnya nanti malah lupa. Ya, kalau sudah melewati waktu ya,
pasti akan langsung terkunci dan Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan. Kalau tidak bisa mengerjakan, gimana solusinya? Nanti harus menunggu hari ketiga modul selanjutnya untuk mengerjakan lagi. Artinya, misalnya Bapak Ibu ini modul teori pembelajaran terlewati untuk tes akhir modulnya karena lupa atau karena kesibukan jaringan tidak bagus, sampai malam hari nggak bisa, besoknya terkunci. Maka Bapak Ibu harus menunggu pada hari ketiga modul selanjutnya untuk bisa mengerjakan. Dengan konsekuensi Bapak Ibu akan mengerjakan 2 tes akhir modul di hari ketiga modul selanjutnya, yaitu tes akhir modul sebelumnya dan tes akhir modul yang sekarang. Itu jika tes yang kemarin belum sempat dikerjakan gitu ya, atau terlewati. Maka silakan diperhatikan untuk waktu pengerjaannya. Nanti kalau sudah waktunya, nanti akan muncul tombol kerjakan. Nah, kalau sudah melewati waktu nanti akan muncul seperti ini merah Bapak Ibu ya. Belum masuk jadwal. Itu lalu selanjutnya materi tambahan ini sifatnya opsional. Artinya dosen boleh menambahkan, boleh juga tidak. Ini hanya seperti pengayaan begitu ya, materi tambahan dari dosen. Lalu tugas remedial. Ya, tugas remedial ini sifatnya juga opsional, artinya dikerjakan jika skor akhir Bapak Ibu untuk modul tersebut tidak mencapai 70. Jadi KKM kita atau kriteria ketuntasan minimal untuk modul ini skornya adalah 70. Jika Bapak Ibu tidak mencapai 70,00, maka Bapak Ibu wajib mengikuti remedial. Remedialnya caranya bagaimana? Nanti silakan klik tugas remedial dan ikuti instruksi yang sudah ada dalam LMS ya. Contohnya sebentar. Nah, ini ya. Nanti tugas remedial kerjakan. Jika Bapak Ibu remedial ya, tapi jika tidak remedial ya maka abaikan saja, skip. Ini skornya 82,75 maka tidak perlu remedial ya. Ada keterangan selamat Anda lulus, tidak ada tugas remedial. Tapi jika Bapak Ibu skornya tidak mencapai 70 maka akan ada instruksi di sini yang wajib Bapak Ibu kerjakan langsung di LMS. Lalu yang terakhir review soal pretest. Nah, ini hanya untuk gambaran saja. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa ketika Bapak Ibu membuka modul pertama kali, itu Bapak Ibu akan mengerjakan soal pretest ya, wajib. Lalu nanti ketika sudah selesai, Bapak Ibu bisa melihat lagi kira-kira tadi skor saya berapa, lalu saya salahnya di mana itu ya. Ini hanya untuk gambaran saja. Jadi silakan pelajari soal pretest ini supaya bisa mengerjakan tes akhir modul dengan baik karena biasanya bentuk tes akhir modul itu tidak jauh berbeda dengan soal pretest. Itu untuk menu-menu tugas Bapak Ibu ya, jadi silahkan diperhatikan, dicermati dengan baik, supaya Bapak Ibu bisa mengerjakan dan mengikuti PPG ini dengan lancar, karena PPG ini kita ditentukan oleh sistem Bapak Ibu ya, jadi semua sudah di-plotting, kapan harus mengerjakan, kapan harus buat ini, kapan harus buat itu semua sudah ditentukan oleh sistem dan diatur. Ya, jadi kita tidak bisa semau kita, kapan kita ada waktu, ya nggak bisa. Kita harus ikut aturan, harus ikut kontrak yang sudah ada. Nah, ini gambarannya ya, bahwa Bapak Ibu nanti, apa saja sih tagihan-tagihan yang harus kita kerjakan. Jadi pretest itu 1 kali di awal membuka modul, itu bobotnya 0%. Resume dan refleksi 20% itu 4 kali per KB ya. Maka ada 4, yaitu KB 1, 2, 3, 4. Analisa bahan ajar bobotnya 15% itu juga 4 kali. Tes formatif 2 kali. Analisa materi 1 kali. Dan tes akhir modul 1 kali. Jadi totalnya ada 13 tagihan per modul Bapak Ibu ya. Cukup banyak memang. Tetapi jika ini sudah kita kerjakan, sudah kita jalani, terasa ya tidak berat. Kalau belum menjalani memang rasanya agak berat, tapi kalau kita jalani sudah terbiasa ya enak-enak saja, nyaman-nyaman saja karena itu menjadi sebuah rutinitas ya. Kalau modul-modul awal itu mungkin rasanya sangat berat Bapak Ibu karena kita masih penyesuaian, latihan, gimana harus klik tombol upload, gimana caranya harus ini begitu. Tapi kalau sudah modul ketiga, 4, 5 itu biasanya sudah mengalir saja. Oke, lalu yang selanjutnya adalah menu di atas ini ya. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan perhatikan menu video conference ini ya di atas. Nah,
ada beberapa menu di sini. RPL ini untuk Bapak Ibu mengupload RPL ya. Nanti sudah saya bahas di video terpisah. Silahkan nanti Bapak Ibu yang ingin melihat tentang cara mengupload dokumen RPL, silahkan lihat video saya yang lain di channel EduCenter. Nah, ini ada menu chat. Ya, chat ini bisa digunakan untuk menghubungi dosen atau mahasiswa yang lain. Nanti silakan cari nama ya, misalnya siapa. Misalnya saya menghubungi dosen, Ibu Linda ya. Nah, nanti silahkan langsung chat di sini ya. Ketikkan chatnya apa, lalu enter. Ya, nanti akan terkirim di dosen. Nah, akan langsung masuk di akun dosen itu. Nanti dosennya bisa membuka dan membalasnya langsung lewat LMS. Lalu yang tidak kalah penting adalah menu video conference. Ini Bapak Ibu silahkan rajin-rajin mengklik ya atau mengecek supaya tidak tertinggal informasi, karena dosen itu biasanya melakukan Vicon di pagi hari, ada juga yang pagi sore, ada juga yang hanya pagi hari, setiap hari gitu ya. Jadi silahkan nanti dilihat kapan dosen A, dosen B itu membuat Vicon, itu semua akan terdata di sini. Dan linknya juga sudah di sini. Ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet, tapi rata-rata pakai Google Meet. Jadi silahkan nanti diklik di sini. Sudah, ini ada keterangannya sudah melewati jadwal ya, karena sudah lewat. Tetapi jika belum nanti atau sudah waktunya, nanti akan klik join begitu ya. Ini tinggal klik saja di sini supaya Bapak Ibu bisa langsung bergabung pada video conference bersama dosen. Itu. Meskipun biasanya dosen juga men-share link Google Meet-nya di grup WA, tetapi di LMS juga ada. Itu. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pendalaman materi ya selama 30 hari ke depan untuk 10 modul. Kuncinya adalah Bapak Ibu disiplin. Itu yang penting, disiplin dan jangan malu untuk bertanya. Jika ada hal-hal yang Bapak Ibu merasa kesulitan, silahkan jangan sungkan untuk bertanya kepada dosennya atau kepada admin supaya dibantu ya, hal-hal teknis itu ya, biasanya kalau awal-awal itu kan hal-hal teknis. Dan disiplin itu kuncinya, kapan saya harus upload, kapan saya harus mengerjakan, kapan saya harus membaca ya, itu semua sudah diatur dan ditetapkan oleh LPTK. Silakan ikuti itu baik-baik, karena kelulusan, keberhasilan Bapak Ibu itu Bapak Ibu yang menentukan sendiri ya. Kita hanya sifatnya memfasilitasi dan membantu. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan klik like dan jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa lagi pada video-video kita selanjutnya. Salam.